Ini mesin pemakan manusia, yang kalah akan kehilangan jarinya. Tapi ketiga gadis ini, dengan semangat memasukkan tangan mereka ke dalam mesin. Gadis bermata satu itu sangat bersemangat. Tak tahan untuk menyentuhnya, tapi hanya dengan satu sentuhan, jarinya tergores. Terlihat betapa tajamnya pisau itu. Tapi judi semacam ini, cukup tepat untuk orang-orang gila di sekolah judi ini. Kegembiraan gadis bermata satu dan Yumeko, membuat gadis yang memulai permainan judi ini sedikit mempertanyakan hidupnya. Lagi pula, semua orang akan takut kehilangan anggota tubuh mereka, tapi gadis itu percaya diri dengan permainan dan mesin yang dibawanya. Setelah ketiganya setuju, permainan judi resmi dimulai. Untuk memastikan keadilan, wasit akan menyesuaikan ulang tali yang terhubung ke pisau. Tanpa diketahui oleh ketiganya, mereka semua tak sabar untuk memulai permainan. Permainan pemotong jari dimulai. Gadis bermata satu maju duluan. Dia tak sabar untuk menikmati sensasi ini. Dibandingkan permainannya sendiri, dia lebih bersemangat bermain dengan Yumeko lagi. Tapi peluang 1/20 tidak mudah didapatkan. Giliran Yumeko, tanpa ragu, Yumeko memotong satu tali. Pisau tetap tidak jatuh. Meskipun peluang awalnya rendah, gadis yang begitu tegas dan menikmati judi baru pertama kali dilihatnya, tapi semuanya sudah diprediksi. Karena mesin ini miliknya, sudah diatur agar tidak memotong jari. Pelat besi sudah diletakkan di atas jari, jadi pisau akan tetap jatuh, tapi tidak akan mengenai jari. Ini hanya permainan uji nyali. Siapa yang takut dan menarik tangannya duluan, kalah. Tapi gadis itu tidak tahu siapa lawannya. Wasit, kau yakin sudah mengambilnya? Tentu saja, ini kan tugas. Percakapan mereka membuat gadis itu gelisah. Lagi pula, satu-satunya yang bisa diambil dari mesin itu hanyalah pelat besi. Dan saat itu giliran gadis itu lagi. Ayo, silakan, jangan sungkan. Ayo, ayo. Tekanan dari kedua orang gila itu membuat tangan gadis itu gemetar. Meski begitu, dia tidak bisa menyerah. Tapi semakin ia seperti itu, kedua orang itu semakin bersemangat. Bagi mereka, setiap potongan adalah kenikmatan. Tapi bagi gadis itu adalah siksaan. Jadi ketika gilirannya lagi, dia menangis terseduh-seduh. Hari pertamanya di sekolah ini, dia tidak tahu betapa gilanya orang-orang di sini. Terutama Yumeko, dia sudah jatuh ke dalam jurang judi. Karena keberadaannya, ketua OSIS memutuskan untuk membubarkan OSIS. Dan memilih ketua OSIS yang baru. Karena OSIS, yang mewakili tim judi terkuat sekolah, telah kalah berturut-turut dari Yumeko. Ketua OSIS mengumpulkan seluruh perwakilan keluarga Bami. Mereka semua berasal dari klan yang sama dengan ketua Kirari Momobami, mewakili cabang keluarga mereka masing-masing untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Pemilihan ini tidak hanya untuk posisi ketua OSIS, tetapi juga untuk posisi kepala keluarga Bami. Sejak Kirari Momobami mewarisi posisi kepala keluarga, dia belum mendapatkan dukungan dari para tetua cabang keluarga lainnya. Jadi, ketika mereka mendengar Kirari mempertaruhkan posisi ketua OSIS, mereka segera mengirim perwakilan. Masing-masing dari mereka mengincar posisi ketua OSIS. Namun, dalam pemilihan ini, setiap orang di sekolah berhak untuk ikut serta. Satu orang, satu suara. Suara hanya bisa didapatkan melalui perjudian. Pemilihan akan berlangsung selama 1 bulan penuh. Selama periode ini, siapapun dapat menantang siapa saja. Setelah 30 hari, orang dengan suara terbanyak akan menang. Dan yang menjamin keadilan dan kelancaran pemilihan ini adalah komite pemilihan yang netral, yang dipimpin sepenuhnya oleh Yomemi Saotome. Tak lama kemudian, permainan judi bermunculan di seluruh sekolah. Keluarga Bami yang telah dikumpulkan sepakat untuk tidak saling bertarung terlebih dahulu. Namun, Yumeko, yang juga anggota keluarga Bami, karena merupakan putri kedua dari keluarga Jabami, menjadi target pertama mereka. Tapi Yumeko, yang baru saja mengalahkan bendahara OSIS dan memenangkan 3 miliar yen, sangat antusias dengan pemilihan ini. Saat itu, Itsuki Sumeragi menantangnya, maka terjadilah adegan di awal. Melihat Itsuki yang menangis terseduh-seduh, Yumeko dan Midari merasa bingung. Tapi Itsuki mewakili keluarganya, jadi dia tidak punya pilihan untuk mundur. Seiring dengan terpotongnya tali satu persatu, hanya tersisa 3, mental Itsuki hampir runtuh. Sumeragi-san, jangan bilang kau berpikir untuk menyerahkan jarimu. Yumeko dan Midari penasaran, seberapa lama keluarga Sumeragi bisa bertahan. Pertunjukan sebenarnya baru saja dimulai. Ayo, cepatlah,
Jangan berlama-lama, demi keluarganya. Itsuki bertekad untuk tidak menyerahkan jarinya sampai mati. Dia tidak ingin seluruh warisan keluarganya hancur. Sekarang tinggal 2 tali. Suasana mencapai puncaknya. Midari yang gila, memotong 2 tali sekaligus. Dan ternyata, hanya Itsuki yang menarik jarinya. Selesai sudah. Pemenangnya telah ditentukan. Itsuki Sumeragi kalah karena menarik jarinya. Midari kalah karena curang dengan memotong 2 tali sekaligus. Hanya Yumeko yang menang. Tapi Yumeko terlihat kecewa karena tindakan Midari. Dia tidak bisa menikmati sensasi 50/50. Kau merusak semuanya di saat-saat terakhir. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kau menjijikkan. Baru saat itulah Itsuki menyadari bahwa pelat logamnya masih ada. Ternyata yang Yumeko maksud bukan plat besi, melainkan alas anti-selip yang membuat meja tidak stabil. Saat itu Mushibami menyadari, Yumeko benar-benar anggota keluarga Bami. Dan tak diragukan lagi, anggota keluarga lainnya akan saling menghancurkan satu sama lain. Sementara itu, anggota OSIS, Yuriko, dalam perjudian melawan keluarga Bami, pingsan di meja judi dan kalah. Mendengar kabar ini, Kirari Momobami langsung merasa kekuasaannya diuji. Dengan cepat, 2 orang yang berjudi melawan Yuriko menerima undangan berjudi. Di saat yang sama, Yumeko juga menerima surat itu. Kedua belah pihak dari keluarga yang sama berbasa-basi. Dan setelah memasuki ruang judi, mereka menyadari, perjudian ini diatur oleh Kirari Momobami. Tapi sebenarnya dia ingin melihat wajah kedua orang yang mempermainkan Yuriko. Melalui percakapan keduanya, Sumeragi, yang datang bersama Yumeko, merasa ada yang tidak beres. Maka dia meminta untuk ikut bertanding. Berharap bisa membantu Yumeko. Senang sekali. Nikmatilah. Tapi untuk Sumeragi yang hanya punya 1 suara, panitia pemilihan menyediakan pinjaman tak terbatas untuk pertarungan ini. Setiap chip setara dengan melayani OSIS selama 24 jam. Begitu permainan dimulai, Yumeko langsung bertaruh 30 chip. Pemain berikutnya tanpa ragu mengikuti dengan 30 chip. Baguslah. Kalau taruhannya kecil, tidak seru. Yang diinginkan adalah serangan mematikan. Tapi ini total 720 jam. Sumeragi terkejut. Tapi demi Yumeko, dia tetap mengikutinya. Sementara pemain keempat sudah memiliki 30 suara. Taruhan selesai. Giliran mengeluarkan kartu. Kondisi Yumeko tiba-tiba terlihat linglung. Setelah diingatkan berulang kali oleh Kirari Momobami, barulah dia mengeluarkan kartu 3. Pemain berikutnya mengeluarkan kartu 2. Permainan ini menetapkan jumlah poin pemain. Tidak boleh melebihi 9. Siapa yang melebihi 9, dia dianggap kalah. Untuk berjaga-jaga, Sumeragi mengeluarkan kartu 1. Gadis itu kemudian mengeluarkan kartu 3. Sekarang totalnya sudah mencapai 9. Untungnya Yumeko punya kartu 0. 2 pemain berikutnya juga punya kartu 0. Tekanan diberikan kepada pemain keempat. Karena tidak punya kartu 0, dia kalah. Tapi saat itu, tubuh Yumeko mengalami masalah dan pingsan di ruang judi. Kirari Momobami langsung mengatakan keluarga Bami telah meracuni. Karena Yuriko, yang bertanding melawan kedua orang itu sebelumnya, juga dilarikan ke rumah sakit karena sakit. Ara-ara, apa buktinya kami yang melakukannya? Gadis itu diracuni dan pingsan di sekolah. Dan orang yang meracuni tidak ragu menunjukkan penawarnya. Tapi untuk mendapatkan penawarnya, mereka harus menang dalam perjudian ini. Tidak hanya itu, orang yang meracuni juga menambahkan aturan. Mereka yang menyerah atau kalah dalam permainan ini, harus menusuk diri mereka sendiri dengan alat penuh jarum baja ini. Menusuk diri mereka sendiri. Setiap jarum dilapisi racun mematikan yang sama dengan yang mengenai Yumeko. Artinya, taruhan dalam permainan ini bukan hanya nyawa, tapi juga tidak boleh menyerah. Seburuk apapun kartunya. Tapi Yumeko, kunci dari permainan ini, sudah pingsan. Hanya menyisakan Ryota, seorang pria yang tampak lemah. Untungnya, Yumeko sudah memperkirakan apa yang akan terjadi. Dan memberitahu Ryota untuk mengikuti apa yang dikatakan si rambut pirang. Dengan melakukan itu, pasti akan menjadi menarik. Dan si rambut pirang yang dimaksud Yumeko, sepertinya sudah ditakdirkan untuk mendapatkan 100 chip dengan mudah dari wakil ketua. Dan si rambut pirang sudah tidak sabar untuk memulai permainan. Ini. Tapi begitu kartu dibagikan, si rambut pirang langsung meminta Ryota untuk menunjukkan kartunya. Mencontek terang-terangan seperti ini, jelas meremehkan gadis kecil yang mengawasi permainan. Tapi jika tidak sengaja terlihat, tidak masalah. Misalnya, 1 kartu terjatuh, dan dilihat semua orang. Karena wasit sudah mengatakan begitu,
Si rambut pirang meminta Ryota menunjukkan kartunya ke semua orang. Dan dia terus mengatakan itu untuk memenangkan pertandingan. Tapi menurut gadis di sampingnya, si rambut pirang hanya ingin mencari kambing hitam, agar dia tidak menanggung risiko kehilangan nyawa. Jadi dia tidak berniat menghalangi. Meskipun Ryota bingung dengan permintaan si rambut pirang, dia sepenuhnya percaya pada Yumeko. Karena Yumeko memintanya untuk mendengarkan si rambut pirang, maka dia memilih untuk percaya padanya. Inilah perjudikanku. Setelah melihat kartu Ryota, si rambut pirang sangat yakin dengan permainan ini. Dia langsung mempertaruhkan semua chipnya. Bertaruh 100 chip, tapi dua lainnya tidak panik sama sekali. Mengikuti taruhan si rambut pirang. Si rambut pirang tidak tahu kalau dua lainnya adalah saudara kembar yang kompak. Mereka berdua dilatih sejak kecil untuk berkomunikasi dengan isyarat tangan, tatapan mata, dan gerakan bibir. Meskipun mereka kemudian dipisahkan ke keluarga yang berbeda, kekompakan ini tidak pernah hilang. Ini memberi mereka keuntungan besar dalam berjudi. Artinya, dalam permainan ini mereka sudah berkomunikasi lewat isyarat, dan mengetahui kartu masing-masing. Ditambah kartu Ryota yang sudah terbuka, mereka merasa lebih unggul daripada si rambut pirang. Peraturan permainan menyatakan jumlah angka di tangan keempat pemain tidak boleh lebih dari 9. Jadi mereka mulai menghitung berdasarkan angka di tangan mereka, untuk menjebak Ryota yang tidak memiliki angka 0. Selama angka di tangan Ryota mencapai 9, Ryota pasti kalah. Maka gadis yang pertama mengeluarkan kartu, mengeluarkan angka 3. Giliran Ryota, si rambut pirang memintanya mengeluarkan angka 1. Saat dia hendak melakukannya, gadis di sebelahnya memberitahu Ryota bahwa si rambut pirang ingin menjadikannya kambing hitam, dan memberitahu Ryota, jika dia tidak mendengarkan si rambut pirang, dia akan memberikan penawar racun untuk Yumeko, dan beli 1 gratis 1. Total 2 penawar. Mengajak Ryota untuk mengalahkan si rambut pirang. Melihat Yumeko yang pingsan, Koi menolak ajakan mereka, karena itu akan membuat Yumeko bosan. Aku harus mendengarkan Yumeko. Gadis itu tak bisa membujuknya dan terpaksa mengikuti. Sekarang totalnya sudah mencapai 6. Ichiru memprediksi si rambut kuning akan mengeluarkan 3, untuk menyulitkan gadis berikutnya. Tapi entah dia mengeluarkan 1 atau 3, Koi pasti kalah. Namun, si rambut kuning malah mengeluarkan 2. Totalnya menjadi 8. Jika gadis itu punya 1, Koi pasti kalah. Tapi gadis itu tidak punya. Dia terpaksa mengeluarkan 0. Ini membuat Koi yang punya 1 berhasil menghindari bahaya. Tapi 2 kartu 0 berikutnya membuat tekanan kembali ke gadis itu. Dia sudah tidak punya 0. Di ronde ini, gadis itu tidak hanya harus membayar 33 suara dan penawar racun kepada 3 pemain lainnya, tetapi juga harus mengikuti aturan tambahan mereka, dengan menusuk tangannya dengan jarum beracun. Saat Koi mengambil penawar racun untuk menolong Yumeko, ia dihentikan oleh wasit. Pertandingan belum selesai, jadi tidak boleh menggunakan chip di tengah permainan. Penawar racun tidak boleh digunakan sebelum pertandingan berakhir. Tapi Koi salah bicara, hanya berani bertaruh 5 suara. 10.000 suara. Perlu diketahui, 10.000 suara berarti harus melayani OSIS selama 240.000 jam. Itu mungkin berarti tidak akan lulus sampai tua. Ada masalah? Tidak. Oke. Tapi, jika bertaruh 10.000 dan kalah, itu sama saja dengan mengundurkan diri dari pemilihan ketua OSIS. Keduanya yang tadinya percaya diri mulai ragu, karena gertakan si rambut kuning. Si rambut kuning jelas mengintimidasi mereka untuk menyerah. Tidak mau kalah. Keduanya dengan tegas ikut taruhan. Bagus. Oke. 10.000 suara. Taruhan disetujui. Di bawah arahan si rambut kuning, Koi mengeluarkan kartu 2 lebih dulu. Ichiru yang mulai gelisah mengikuti dengan 3. Si rambut kuning yang percaya diri mengikuti dengan 2. Ichiru yang fokus menganalisis si rambut kuning, lupa kartu yang dipegangnya dan rekan satu timnya. Sekarang totalnya sudah 7. Gadis itu tidak punya 2. Jadi ia mengeluarkan 1. Lalu Koi mengeluarkan 1. Totalnya menjadi 9 saat giliran Ichiru. Bagi Ichiru yang tidak punya 0, ia pasti kalah. Oh, akhirnya kau sadar? Ternyata saat wasit kecil mengocok kartu, kartunya sudah disusun dengan urutan tertentu. Si rambut kuning yang menyadari pola ini, meminta Koi menunjukkan kartunya, agar bisa menganalisis kartu 2 pemain lainnya. Si rambut kuning dan Koi memegang semua kartu 2. Jadi, sejak kartu dibagikan, kemenangan si rambut kuning dan Koi sudah dipastikan. Tiba-tiba, Yumeko mempertanyakan keputusan wasit. Ini sangat tidak adil. Jaga bicaramu, bocah.
Wasit sudah membagikan kartu seperti ini sejak awal. Salahkan dirimu sendiri karena tidak menyadarinya. Keduanya terdiam. Mereka hanya bisa memainkan kartu sesuai rencana. Tapi kemudian, Yumeko meminta adiknya, yang seharusnya bisa menang, untuk mengeluarkan kartu 3 dan melindunginya. Jika harus kalah, kaulah yang akan kalah. Lagi pula, aku lebih hebat darimu, kan? Kalahlah, adik. Racunnya mulai bekerja. Diancam dengan penawarnya oleh kakaknya. Sang adik menjadi pecundang dalam permainan ini. Pemenangnya sudah ditentukan. Midari sudah berniat melepaskan gadis itu. Tapi Yumeko mengambil tangan adiknya dan menusukkannya ke jarum beracun. Bahkan jika mereka kalah, mereka tidak ingin menerima belas kasihan lawan. Lain kali, aku akan membunuhmu. HMPH, aku tunggu. Setelah memenangkan pertandingan dan menerima penawarnya, wajah Yumeko berangsur pulih. Namun, dia masih belum sadarkan diri. Tetapi perjudian untuk memperebutkan posisi ketua OSIS di sekolah belum berhenti. Ada yang memanfaatkan citra idola untuk menarik banyak orang lemah untuk berjudi. Ada juga putri kaya yang memanfaatkan keuntungan keluarganya untuk menang banyak. Dan ada juga berbagai anggota keluarga Momobami yang percaya diri, terus mengumpulkan suara dalam persaingan ketat selama seminggu. Panitia pemilihan menyusun 10 besar peraih suara terbanyak. Karena Yumeko masih belum sadarkan diri, dia berada di peringkat ke-10 dengan 13 suara. Sedangkan Yumeko, karena telah mengalahkan anggota OSIS, mendapat 21 suara dan berada di peringkat ke-8. Putri kaya, Itsuki Sumeragi, berada di peringkat ke-6 dengan 50 suara. Midari berada di peringkat ke-4 dengan 101 suara. Karena statusnya sebagai idola, dia mendapatkan banyak penggemar fanatik. Dengan 109 suara, dia berada di peringkat ketiga. Kecuali peringkat pertama, sisanya adalah anggota keluarga Momobami. Dan peringkat pertama, tak diragukan lagi, masih dipegang oleh ketua OSIS, Kirari Momobami. Dia memiliki 216 suara, tapi masih ada 23 hari lagi sampai pemilihan ketua OSIS berakhir. Jadi setiap siswa masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ada siswa yang tidak mau kalah dan mulai mengamuk. Dan siswa dengan peringkat tinggi juga tidak mau menyerah. Bahkan saat menghadapi teman baik, mereka mungkin menjadi saingan di masa depan. Yumeko, aku ingin menjadi ketua OSIS. Gadis itu merasa dirinya terlalu cantik, dan sengaja menyamar seperti baru bangkit dari kubur. Tapi dengan hanya mengandalkan kemampuan berjudinya, dia hanya bisa mencapai peringkat ke-7 di sekolah khusus ini. Sedangkan gadis dengan mata berbinar, berhasil meraih peringkat ketiga dengan 109 suara berkat statusnya sebagai idola kampus. Berkat statusnya sebagai idola kampus, dia berada di peringkat ketiga dengan 109 suara, untuk mendapatkan posisi ketua OSIS dan status kepala keluarga Momobami. Bintang wanita itu melepas penyamarannya. Dia muncul di hadapan teman-teman sekelasnya sebagai bintang Hollywood. Semua siswa terkejut, terutama gadis bermata berbinar yang selalu bermimpi menjadi bintang Hollywood. Aku selalu menjadi idolanya, tapi kalau dipikir-pikir, selain juara pertama dan kedua yang sama-sama dari keluarga Hyaku, dia adalah juara ketiga. Mungkinkah idolanya datang ke sini untuk menantangnya? Ayo bertanding denganku. Jabami Yumeko. Ternyata target Raku sebenarnya adalah Yumeko. Meskipun Yumeko hanya mendapat 13 suara, legendanya terus beredar. Perasaan diabaikan ini membuat Hoshina agak canggung. Tapi dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk berhadapan langsung dengan idolanya. Saat mereka berdua sedang mendiskusikan apa yang akan dipertaruhkan. Adu akting, bagaimana? Izinkan aku ikut serta beradu akting dengan bintang Hollywood. Agak terlalu berani, tapi sang aktris tidak mau merundung. Dia bilang jika Yumeko dan Hoshina bergabung, dia akan mempertimbangkan tantangan itu. Bagi Yumeko, selama ada judi, dia senang. Tapi bagi Hoshina, meskipun merasa diremehkan, demi membuat idolanya terkesan, mohon bimbingannya. Kompetisi segera dimulai. Ronde pertama, adu bakat. Yumeko dan Hoshina, duo gadis muda yang penuh semangat, dengan lagu yang ceria dan berirama, langsung membakar suasana. Tapi Raku hanya dengan seberkas cahaya, sebuah mikrofon, dan lagu yang disebut semua orang sebagai sandi. Mencintaimu berjalan sendirian di gang gelap, mencintaimu yang tak pulang, membuat semua penonton terharu. Hasilnya, dengan skor 92, Raku sepenuhnya mengalahkan Yumeko dan Hoshina. Tapi hasil ini tampaknya di luar dugaan Hoshina. Ternyata dia sudah mengatur Sumeragi untuk menyuap 80 penonton. Tapi yang tidak dia duga, dia memberi 10.000. Raku langsung memberi 20.000.
Dan permintaan pihak Raku adalah agar penonton memilih sesuai keinginan mereka. Wanita yang cantik dan berbakat ini membuat Hoshina, baik sebagai aktris maupun penjudi, agak tidak berdaya. Ini sulit, Yumeko. Ekspresimu itu, sulit apanya? Ronde kedua adalah cara terbaik untuk menilai akting, yaitu di antara 3 macaron yang disiapkan. Temukan macaron lawan yang berisi cabai super pedas. Seberapa pedas cabai super pedas itu? Juri cilik mendemonstrasikannya untuk semua orang. Kepedasan yang tak tertahankan ini sangat menguji kemampuan kontestan dalam mengendalikan reaksi fisik mereka. Yang pertama, Raku memakannya dengan sangat tenang, tapi Hoshina berkeringat deras saat memakannya. Yang kedua, keduanya tampak sangat tenang. Yang ketiga, malah menjadi sebuah kenikmatan. Bisa menghabiskannya seperti itu. Mereka semua orang yang tangguh. Tiba giliran menebak. Raku dengan percaya diri bergaya dengan tangannya. Benar, B adalah macaron maut. Ternyata gadis itu, untuk mengelabui lawannya, saat makan macaron pertama, dengan tega mematahkan jarinya sendiri. Tapi semua ini langsung diketahui oleh Raku. Meskipun melukai diri sendiri adalah tindakan yang salah, semangat juang gadis itu tetap membuatnya kagum. Giliran Yumeko menebak, B adalah macaron es yang sudah dimakan. Benar, ketika ditanya alasannya, Yumeko mengatakan dia menghitung berapa kali dia mengunyahnya. Untuk macaron dengan ukuran yang sama, hanya jumlah kunyahan pertama yang berbeda. Jadi, pertama-tama, dia mengecualikan A. Tapi untuk 2 sisanya, dia hanya menebak berdasarkan keberuntungan. Baginya, itu lebih menyenangkan. Yumeko, yang tergila-gila dengan judi, berhasil menarik minat Ririka. Dan tindakan Mary yang mematahkan jarinya demi menang, membuat Yumeko merasakan tekadnya untuk meraih kemenangan. Jadi, Yumeko sangat menantikan rencana Mary di pertandingan selanjutnya. Tapi Mary mengatakan dia tidak punya rencana cadangan. Dalam hal apapun, Mary telah mengakui bahwa dia kalah dari Ririka. Lagi pula, kalah dari bintang Hollywood tidak membuatnya merasa malu. Jadi, Mary sudah siap untuk kalah. Tidak, 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 tidak. Jangan katakan hal yang aneh seperti itu. Aku menemanimu karena kau bilang kau pasti akan menang. Aku paling benci orang yang bicara menyerah sebelum bertarung. Tutup telepon. Karena percakapan ini, ronde ketiga dimulai. Yumeko memilih untuk bertarung sendiri melawan Mary. Mereka menggambar kartu secara acak dari 52 kartu. Jumlah total poin dari ketiga orang tidak boleh melebihi 63. Tetapi setelah menerima kartu, pemain dapat mengatakan yang sebenarnya atau berbohong. Jika ada yang merasa totalnya melebihi 63, mereka dapat memilih untuk menyerah. Kartu hanya boleh dibuka setelah hanya tersisa 1 orang. Permainan dimulai. Mary mencoba bekerja sama dengan Yumeko menggunakan kode rahasia. Tapi Yumeko bahkan tidak meliriknya. Dia memilih untuk bertarung sendiri. Aku kecewa dengan kebodohanmu. Ririka mengira mereka berdua sedang berakting bertengkar. Tapi dari tangan Mary yang gemetar saat mengambil kartu, dia yakin mereka berdua benar-benar berselisih. Ini membuatnya semakin percaya diri dalam pertandingan ini. Dan sekarang totalnya sudah mencapai setengahnya. Mary, yang matanya tidak menunjukkan keinginan untuk bertahan hidup, menghadapi tekanan dari Yumeko dan Ririka, sudah siap menerima kenyataan bahwa dirinya kecil. Tapi saat dia hendak menyerah, para penggemar dan sahabat manajernya yang menonton dari bawah panggung, semuanya menatapnya dengan penuh harapan. Saat ini, yang ada di pikirannya hanyalah orang-orang ini, kenangan mereka yang telah menemaninya selama ini. Jadi, merasa totalnya sudah melebihi 63, dia memilih untuk pas. Dan Yumeko mengira, ini semua adalah akting Mary untuk mengelabui lawannya. Akting yang meyakinkan ini membuat Yumeko sangat kagum. Hebat, strategi yang sempurna. Melihat Yumeko yang bicara sendiri, Mary menyadarkan Yumeko dengan jitakan. Dia sama sekali tidak sehebat yang Yumeko pikirkan. Tapi setelah diperiksa oleh juri, pertandingan ini dimenangkan oleh Mary dan Yumeko. Menang tetaplah menang. Berdirilah tegak dan hadapi penonton. Itulah kewajiban seorang pemenang. Meskipun pertandingan ini telah berakhir, perjudian di sekolah tidak pernah berhenti. Khawatir ketua OSIS akan selalu berada di posisi pertama. Orang yang berada di posisi kedua, yang jaraknya semakin jauh darinya, menemukan beberapa orang yang sebelumnya ada di peringkat, dan meminta mereka untuk berpartisipasi dalam perjudian berisiko tinggi dengan imbalan tinggi. Dengan cara ini, suara mereka dikumpulkan. Kecuali 4 orang, ada juga seorang siswa laki-laki yang telah menjadi hewan peliharaan, yang juga berpartisipasi dalam perjudian ini. Dia adalah mantan bendahara OSIS, Manyuda.
Karena berjudi dengan Yumeko, dia kehilangan miliaran dan rambutnya memutih dalam semalam. Dia sudah kehilangan harapan untuk hidup. Karena dalam perjudian itu, dia tidak hanya kehilangan posisinya di sekolah, tetapi juga harapan orang tuanya. Dan Yumeko, yang tidak tertarik dengan kehidupan Manyuda, memberikan rencana hidup Manyuda kepada Sumeragi. Tapi Sumeragi merobek rencana hidup Manyuda. Di depan Manyuda, Sumeragi berharap Manyuda bisa bangkit kembali dan memenangkan kembali hidupnya. Tidak peduli bagaimana Sumeragi memprovokasinya, dia telah kehilangan keinginan untuk melawan. Sumeragi yang sangat kecewa, pergi dengan marah. Tapi tak disangka, dia muncul di sini. Ternyata Manyuda diundang oleh Yumeko untuk melengkapi jumlah pemain. Hanya untuk melengkapi, benar-benar sesuai dengan perlakuan pecundang. Anak laki-laki itu kehilangan miliaran dan menjadi hewan peliharaan. Dilecehkan sesuka hati tetapi tidak berani melawan. Tapi wanita yang membuatnya jatuh ke jurang ini, membawanya kembali ke meja judi. Hanya saja kali ini dia bukan lagi bendahara OSIS yang diagungkan di mata orang lain, melainkan pecundang yang tidak punya apa-apa. Jadi di pertandingan ini, dia hanyalah hewan peliharaan pelengkap. Lawannya sama sekali tidak menganggapnya serius.